1000倍ほどに成長しているからな。命中。私は裏切られた。なぜだ。ちなみに私は女神です。Oke cuy, pada video kali ini admin akan menceritakan alur anime Sekai Saikyo no Ansatsusa Isekai Kizoku ni Tensei Suru, atau kita singkat aja Ansatsu Kizoku untuk season ke-1-nya. Karakter utama kita ini menjalani hidup hanya untuk membunuh atas perintah atasannya, namun dia dikhianati dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian dia direinkarnasikan ke isekai menjadi bocah pembunuh paling ditakuti. Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis cuy. Tapi admin gak pernah bosan buat ingetin kalian buat like, komen, dan subscribe agar video ini naik. Dengan itu kalian udah bantu support admin dalam membuat konten. Kita langsung aja, let's go. Pada awal cerita kita diperlihatkan seorang gadis yang sedang dirias untuk pelelangan budak kepada para bangsawan serakah. Mereka ditawar dengan jumlah harga yang fantastis oleh para bangsawan tersebut. Para gadis ini adalah korban dari penculikan dari desa-desa terdekat karena ulah salah satu bangsawan di daerah ini yang menyamar menjadi bandit. Tetapi hanya ada satu gadis yang berambut perak yang cantik terlihat sangat tenang saat ini. Ternyata dia mendapatkan banyak sekali penawaran karena kecantikannya bagai mutiara. Tetapi dia bukanlah gadis biasa, sebab alasan dia masuk ke sini yaitu untuk mengungkap informasi bangsawan yang telah melakukan tindakan kriminal dengan menjual para gadis desa kepada bangsawan bejat. Dia pun mengeluarkan senjata lalu menembak secara brutal dan membunuh para bangsawan yang hadir di sini. Ternyata tidak hanya perempuan berambut perak saja yang menyusup. Dia dibantu oleh maid yang merias para gadis tadi yang bernama Tarte. Bangsawan yang menjadi dalang dari kejahatan ini tampak panik karena kediamannya diserang. Dia pun melarikan diri setelah para penjaga datang untuk menghentikan pergerakan dua gadis yang mengamuk tersebut. Tetapi dengan senjata api yang dipegang oleh mereka, dua gadis ini tidak terlalu sulit untuk melumpuhkan banyak musuh, terutama gadis perak yang bernama Dia. Saat ini dia merapalkan mantra agar bisa menghabisi musuh dan memberikan sinyal kepada seseorang. Di luar terdapat penembak jitu yang merupakan pemimpin dari penyerangan ini yang bernama Lug Tuahade. Dia ditemani oleh seorang gadis yang dianggap adiknya yang bernama Maha. Bangsawan Marquis Collie terbukti bersalah karena melakukan kejahatan serius dan menculik para gadis desa setelah menyamar menjadi bandit. Target telah terkunci oleh Lug. Setelah itu kita kilas balik ke dunia sebelum Lug direinkarnasi, di mana dia masih bernama Rousatsusa. Ternyata saat di bumi dirinya merupakan seorang asasin handal yang selalu berhasil membunuh targetnya dengan sniper. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi Rou di sini tidak ingin bertindak sebagai penegak keadilan karena dia hanyalah pembunuh profesional dan hanya menghabisi target sesuai dengan yang diperintahkan atasannya. Namun ketika akan kembali, Rou di sini menyadari kalau dia dan temannya sedang diintai oleh kamera drone otomatis yang memiliki sensor sangat canggih hingga bisa mendeteksi mereka di malam hari. Yang berarti dia tidak punya pilihan selain kabur menggunakan mobil. Kemudian Rou di sini memiliki rencana dengan cara membuat pengalihan menggunakan senjata yang diikat oleh kabel, dan ketika terkena tanggul, senjata itu akan menembak otomatis sehingga mau tidak mau pasukan yang mengejarnya pun akan balas menembak. Rencana ini berhasil sesuai rencana karena Rou tahu meskipun drone itu canggih tetapi dia hanya mempunyai satu kamera saja, yang berarti pelarian ini mustahil dilakukan jika mereka mempunyai banyak kamera.
Dan alasan kenapa mobil itu meledak juga karena Ro telah membuka tangki bensin agar setelah ditembak itu akan menimbulkan ledakan. Meskipun berhasil melarikan diri, teman wanitanya mengalami luka dan Ro mengobatinya. Ro di sini berencana pergi besok pagi karena kamera infrared yang bisa mendeteksi sumber panas pasti akan dengan mudah menemukan mereka di malam hari. Teman wanitanya di sini bertanya kenapa Ro menjadi pembunuh. Dan dia menjawab kalau dia dibesarkan untuk membunuh. Karena sejak kecil dia dilatih dalam organisasi pembunuh paling handal di dunia. Menurutnya tidak ada yang bisa memuaskan kecuali menjadi sebuah alat terhebat dan berguna bagi organisasi yang merupakan segalanya bagi Ro. Tapi semua itu akan berakhir hari ini karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Ro akan pensiun dan akan dipindahkan ke negara Jepang untuk mendidik calon pembunuh di sana yang disebut ninja. Misi kali ini juga menurut Ro adalah sebuah pelatihan untuk pemula seperti gadis ini. Tidak terima dibilang pemula karena dia telah dilatih dalam organisasi dan mendapatkan nilai tertinggi. Ro di sini menunjukkan kemampuan cara membunuh pro sesungguhnya sehingga si gadis tidak bisa berkutik karena dia memiliki emosi yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pembunuh. Dia juga gampang percaya, jadi setelah ditunjukkan kehebatan sesungguhnya pembunuh pro, si gadis pun hendak membalas, namun Ro sudah memperhitungkan semua itu dengan mengambil seluruh peluru di pistol yang dia gunakan tadi. Besoknya, Ro pergi ke markas dan mendapatkan sanjungan dari atasannya karena misi berhasil seperti biasanya. Ro dan partnernya juga telah diberikan sebuah paspor palsu agar bisa pergi ke Jepang untuk melatih calon pembunuh setelah dia pensiun menjadi pembunuh. Namun ketika pesawat telah lepas landas, Ro yang mengira semua kerjaan dan misinya berakhir sebagai pembunuh hari ini malah mendapatkan kejutan karena kapal ini mengalami turbulensi parah diakibatkan serangan dari pihak luar. Dan setelah dicek, Ro menyadari kalau dia telah dikhianati oleh organisasi yang sangat dia percaya. Sebab ketika dia dan temannya terdeteksi drone dan pasukan musuh juga, itu sudah sangat aneh menurutnya. Ro sebenarnya sudah bersiap dengan hari di mana dia akan dibunuh juga karena telah membunuh banyak sekali nyawa. Namun dia tidak menyangka pembunuhan kali ini akan semeriah itu dengan tidak memperdulikan para penumpang lain di pesawat ini. Dan setelah meninggal, Ro di sini kecewa dan penasaran kenapa dia bisa dikhianati. Padahal dia sangat patuh, bahkan jika disuruh bunuh diri pun akan dia lakukan. Tetapi saat dia membuka mata kembali, dia bertemu dengan seorang Dewi Sableng yang tiba-tiba memberikan Ro pilihan untuk hidup di dunia lain. Normalnya setelah mati manusia seperti didaur ulang agar memiliki kehidupan lain tanpa ingatan, atau dia tetap bisa mendapatkan ingatannya saat ini tetapi dengan syarat dia harus membunuh pahlawan di dunia itu. Hal ini diminta oleh Dewi karena Ro merupakan pembunuh terhebat di dunia. Selain itu, mendapatkan ingatan dan seluruh pengalaman hidup di bumi lalu ditransfer ke Isekai yang memiliki sifat fantasi pedang dan sihir, menurut Dewi itu sangatlah hoki banget. Namun Ro yang merasa kecewa dan frustasi akibat dikhianati oleh organisasi kepercayaannya, kini merasakan emosi lagi yang telah lama dia bunuh. Oleh karena itu dia akan menerima permintaan ini dengan permintaan agar dia tidak terikat akan sesuatu, namun Ro ingin menjalani hidupnya sendiri. Dewi pun menyetujui hal itu dan dia akan menjelaskan misi dan segala informasi yang diberikan kepada Ro di dunia fantasi, sihir, dan pedang nantinya. Ro mulai memahami semua informasi ini yang cukup berbeda dengan dunia modern karena di sana terlihat seperti abad pertengahan. Dan yang membedakan hanyalah sihir dan kekuatan fisik sebagian orang itu cukup kuat. Batas waktu Ro untuk membunuh pahlawan adalah 18 tahun setelah kelahirannya. Tapi dengan pengetahuan yang baru dia peroleh barusan, Ro bertanya-tanya. Baru kamu nanya? Kenapa sosok pahlawan ini harus dibunuh? Dewi pun di sini menjelaskan kalau 16 tahun setelah Ro direinkarnasikan, pahlawan akan mengalahkan Raja Iblis, namun setelah itu dunia akan hancur karena kekacauan akibat kekuatan abnormal pahlawan.
Ro di sini mulai memahami kalau dia harus membunuh pahlawan yang memiliki kekuatan monster dengan kekuatan tak normal pemberian Dewi. Dan いいだろう。殺すだけならできる。 selain itu, Ro juga akan diberikan kemampuan spek terkuat dalam batas dunia ini oleh Dewi. Terlebih lagi, Ro dapat memilih 5 skill yang dia inginkan dan masing-masing satu skill dari 5 kemampuan yang dibuat oleh Dewi mulai dari S rank sampai D rank. Normalnya manusia hanya akan diberikan 1 sampai maksimal 5 skill itu saja secara acak dengan kemungkinan yang sangat rendah. Ro di sini kembali bertanya apakah Dewi tidak masalah memberikan dirinya banyak kemampuan dan mereinkarnasikannya ke dunia lain. Si Dewi Sableng pun menjawab kalau itu tidak masalah karena dia hanya secara kebetulan dan cuplikan kebetulan. Ro di sini tidak boleh membunuh pahlawan sebelum 18 tahun karena pahlawan diharuskan untuk membunuh Raja Iblis terlebih dahulu atau dunia akan hancur. Ro di sini kembali bertanya, si Dewi Sableng ini menginginkan dunia selamat atau membunuh pahlawan, dan ternyata dia ingin dunia diselamatkan. Kalaupun Ro bisa menyelamatkan dunia tanpa membunuh pahlawan juga tidak masalah menurutnya, namun dia tidak yakin Ro bisa melakukannya. この依頼引き受けよう。 ありがとうございます。 Ro di sini harus memilih 5 skill dari 123.851 kartu skill. Pertama-tama dia mengambil kartu S rank yang memiliki kemampuan pemulihan super. Normalnya punya skill S rank hanya dimiliki peluang 1:100 juta orang. Ro memilih ini karena bisa meningkatkan segala macam pemulihan dari segala luka. Selanjutnya, Ro di sini memilih skill pembuat mantra dari rank A yang memiliki peluang 1:1 juta orang. Dengan skill ini kemungkinan Ro bisa menciptakan berbagai sihir tanpa batas yang normalnya di dunia isekai itu hanya memiliki sekitar 100 sihir saja. Selanjutnya, Ro di sini memilih pertumbuhan tanpa batas dari rank B yang normalnya memiliki peluang 1:10.000 orang. Skill ini akan sangat berguna jika dikombinasikan dengan skill rank S dan rank A. Setelah itu, Ro memilih skill bela diri dari rank C yang normalnya memiliki peluang dari 1:100 orang. Skill ini diperlukan karena dia perlu bertarung tanpa bergantung kepada senjatanya. Terakhir, Ro di sini menemukan skill menarik dari rank D yang menurutnya skill ini akan sangat berharga meskipun peluang memiliki skill rank D 1:1 yang artinya semua orang dapat mempunyai hal ini. Karena Dewi di sini telah mengizinkan Ro memilih elemen juga, di sini Ro memilih 4 elemen dasar selain cahaya dan kegelapan karena dia telah mempunyai skill yang menutupi 2 elemen tersebut. Yang normalnya setiap orang hanya memiliki 1 elemen dari 6 elemen tersebut. Meskipun begitu, pahlawan di dunia ini dikaruniai dengan 30 skill yang tentu saja itu cheat tidak masuk akal sebab 5 diantaranya pasti memiliki rank S dan Ro harus bisa membunuh pahlawan dengan 5 skill yang dipilihnya tadi. Dewi di sini merasa manusia seperti Ro itu menarik karena memilih 5 skill yang 3 diantaranya menurut Dewi tidak berguna. Dengan ini segala persiapan telah selesai dan Ro akan direinkarnasikan menjadi anak dari keluarga bangsawan pembunuh Tua HD dengan nama Luke Tua HD. おっぱいを吸うとき、いやらしい顔とかしたらダメですからね。 Kali ini Ro atau Luke yang telah bereinkarnasi akan menikmati kehidupannya walaupun mengemban satu misi yang berat. Oke, kita langsung aja sebut nama MC Luke biar tidak bingung. Jadi setelah dilahirkan, Luke di sini melihat wajah ibu kandungnya yang cantik re. Ayahnya pun di sini menamai anaknya Luke Tua HD. Ayahnya di sini ingin Luke menjadi penerusnya agar menjadi bangsawan pembunuh di kerajaan Alvan karena kakak laki-laki Luke yang telah tiada gagal menerima ujian ayahnya lalu meninggal. 7 tahun berlalu setelah reinkarnasi, saat ini Luke masih belum bisa menggunakan sihir namun dia terus melatih mananya setiap saat. Dia juga sangat pandai untuk berburu. Selain itu Luke juga selalu memasak masakannya sendiri agar bisa memenuhi nutrisi yang kurang dalam tubuhnya agar bisa menjadi lebih kuat dan mengalahkan pahlawan. Selain itu masakan buatan Luke juga selalu enak hasilnya. Dengan pengetahuan di masa lalunya ketika dia belajar memasak untuk membunuh target di dalam pesta makan, Luke bisa menyajikan makanan dengan baik.
Ditambah lagi panci buatan Luke yang sangat praktis dibandingkan dengan panci dunia ini, yang mana ini merupakan penemuan baru yang sangat berharga seperti alat sihir. Hidangan krim stew pun telah selesai dan makanannya sangat enak hingga dipuji oleh ibu dan ayahnya yang baru pertama kali melihat hidangan ini. Mereka juga akan menjual stew buatan Luke ini menjadi ciri khas daerah Tua Hade dan akan disajikan dalam festival agar para rakyat Tua Hade juga senang dan bisa merasakan masakan ini. Meskipun dengan bahan seadanya, namun masakan ini terasa lebih enak daripada kehidupannya dulu meskipun semua bahan dan alatnya sangat mumpuni. Hal itu dikarenakan dia saat ini bisa makan dengan ayah dan ibunya yang memiliki hati yang lembut. Setelah makan, Luke pergi ke tempat latihan ayahnya untuk memeriksa pertumbuhan Luke dari setiap gerakan yang telah diajarkan ayahnya dari kecil. Hal ini dilakukan seminggu sekali agar ayahnya bisa memastikan segala pertumbuhan dari tubuhnya Luke. Dan jika sudah bertumbuh, maka Luke akan terus berlanjut ke tahap latihan berikutnya. Ini merupakan sisi gelap ayahnya yang lembut karena keluarga Tua Hade dikenal sebagai bangsawan medis. Namun di baliknya, keluarga ini adalah bangsawan pembunuh utusan dari kerajaan untuk menghabisi para penjahat atau bangsawan yang merugikan kerajaan Alvan. Luke di sini bersyukur dilahirkan di keluarga ini karena dia bisa berlatih dan diajari membunuh agar bisa melakukan misi dari Dewi, yaitu membunuh pahlawan. Meskipun masih kecil, tapi karena kondisinya sudah terpenuhi, ayah Luke di sini akan melakukan operasi mana, mata mistik Tua Hade yang memiliki kemampuan untuk melihat mana. Bahkan segala penglihatan akan dipertajam hingga bisa melihat jarak jauh, penglihatan malam, kinetik dan persepsi, yang berarti ini adalah kekuatan yang sangat berguna bagi pembunuhan. Mata mistik Tua Hade adalah teknik rahasia yang disempurnakan dari banyak percobaan oleh terpidana mati sebagai objek. Hingga akhirnya beberapa hari telah berlalu dan Luke telah berhasil melakukan operasi tanpa kendala. Setelah itu dia membuka mata mistik Tua Hade. Operasinya berhasil dan Luke bisa melihat mana seseorang, lalu penglihatan jarak jauh dan lain-lain di sini. Saat ini hal yang diinginkan oleh Luke akan tercapai karena dia akan diajari sihir oleh seorang guru sihir minggu depan. Tetapi Luke di sini malah dipaksa pakai baju perempuan oleh ibunya yang melihat Luke sebagai figur menggemaskan. Ternyata guru sihir Luke juga masih terlihat seperti anak-anak, namun dia menunjukkan sihir yang sangat hebat dan mengatakan kalau dia adalah salah satu dari 5 penyihir teratas kerajaan. Dalam 2 minggu ke depan, Luke akan dilatih sihir oleh nona dia yang umurnya hanya 3 tahun lebih tua dari Luke yang saat ini berumur 7 tahun. Nah, setelah itu dia memberikan Luke sebuah batu var untuk melihat energi sihir Luke. Awalnya dia terkesan karena Luke bisa mengeluarkan energi sihir yang cukup besar, tapi dia malah jadi panik karena Luke ternyata masih bisa melepaskan energi sihir yang di luar nalar. Luke di sini terkesan tidak peduli dan mengatakan kalau energi sihirnya itu masih cukup banyak. Apalagi dia mempunyai skill yang telah dipilih, yaitu pemulihan super dan melampaui batas pertumbuhan. Sampai-sampai Luke bisa mengembangkan sihir 1000 kali lipat di usianya sekarang. Hingga akhirnya Luke mencapai batas dan batu itu retak. Dia menyadari kalau itu sangat berbahaya lalu menyuruh Luke buat melempar batu itu sekuat tenaga. Luke melakukan apa yang diperintah sambil menggunakan penguatan fisik dan terjadilah ledakan super besar. Orang tua Luke di sini datang soalnya mereka dengar ledakan hebat. Tapi bukannya marah, ayah dan ibu Luke di sini merasa sangat bangga akan kekuatan anak mereka. Dia awalnya panik soalnya takut bakal dimarahin, tapi dia malah heran dan lega karena orang tua Luke malah membanggakan anak mereka. Orang tua Luke di sini meminta agar dia mengajari Luke sihir pembunuh karena sihir tadi itu cocok buat perang. Oh iya, sekedar informasi kalau keluarga Tua Hade dan keluarga Vicone itu berhubungan baik, jadi mereka tahu pekerjaan di balik keluarga Tua Hade. Luke di sini pengen batu fahar lagi, tapi dia menolak itu karena batu fahar hanya diproduksi oleh keluarga Vicone. Jadi orang luar dilarang untuk mendapatkan barang tersebut. Apalagi setelah Luke melakukan ledakan tadi, tentu saja tidak boleh. Meskipun begitu, Luke tetap ingin batu fahar lagi supaya bisa membunuh pahlawan.
tidak disangka dia malah datang ke kamar Luke dan ingin tidur bersama sebagai kakak. Dan ayah Luke di sini merahasiakan sesuatu tentang hubungan dia Vicone dan keluarga tua Hade. Oyasumi, Rege. Oyasumi. Besoknya dia mengecek atribut Luke yang ternyata dia punya semua elemen karena emang Luke dikasih kekuatan oleh Dewi juga. Jadi bagi Luke ini tidak mengherankan. Namun bagi dia ini merupakan hal yang sangat-sangat langka. Melihat muridnya sangat berbakat, dia pun di sini semakin bersemangat untuk mengajari Luke sihir. Dia di sini menjelaskan kalau cara penggunaan sihir itu Luke harus merubah energi sihirnya ke dalam atribut sihir, dan dia menunjukkan kepada Luke bagaimana caranya hingga akhirnya Luke bisa merasakan dan mengerti apa maksud penjelasan dia tadi. Saat ini di dalam kepala Luke mulai bermunculan ingatan yang berisi huruf-huruf sihir. Tapi masalahnya Luke di sini tidak bisa membaca tulisan sihir itu dan dia mempraktekkan langsung agar Luke cepat paham. Tidak disangka Luke di sini ingat dalam sekali dengar saja karena dia mempunyai ingatan yang bagus meskipun lidahnya masih belum terbiasa mengucapkan mantra. Dan dia heran karena Luke ternyata sangatlah jenius melebihi kejeniusan dirinya. Meskipun telah menjadi hebat, tetapi Luke tahu kalau kekuatan ini masih belum cukup untuk bisa membunuh pahlawan. Seperti biasa, dia datang lagi ke kamar Luke dan memuji masakan buatan Luke yang sangat enak. Dia juga penasaran kenapa Luke sangat jenius dalam segala hal, dan Luke di sini berkata kalau ini semua berkat ajaran keluarganya. Oke, selanjutnya karena Luke di sini sudah menguasai sihir, mereka pun melakukan banyak percobaan dengan mantra sihir tanpa wahyu ilahi yang dimodifikasi. Dan dengan bantuan dia yang cerdas, akhirnya Luke bisa membuat besi dan emas setelah banyak percobaan mengotak-atik mantra sihir. Dan mereka menemukan perbedaannya, yaitu dalam angka, agar bisa membuat logam baru. Bahkan dia bisa menggunakan mantra baru itu yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh orang dunia ini. Semua ini berkat bantuan Luke yang dapat memodifikasi sihir tersebut dengan skill penenun mantra pas di reinkarnasi. Yoshi. SS ni. Dia dan Luke di sini menjadi sangat bersemangat karena mereka saat ini bisa membuat banyak mantra baru berkat kejeniusan keduanya. Nah, besoknya mereka sangat bersemangat untuk mempraktekkan sihir baru Luke yang berupa senapan. Dia juga bisa menggunakan sihir tersebut dan menciptakan senjatanya sendiri. Tapi lagi-lagi di sini Luke masih merasa kalau ini masih belum cukup untuk membunuh pahlawan yang punya kekuatan cheat. Nah, akhirnya Luke di sini mencoba sesuatu yang lebih besar, kayak punya admin yaitu meriam sihir yang sangat keren banget nih. Dan saat dicoba, tapi meskipun telah dilapisi besi yang cukup tebal, meriamnya langsung retak sekali pakai dan membuat Luke ingin mengupgrade-nya kembali dari bahan baja ringan. Sihir ini hanya bisa dipakai oleh Luke yang mempunyai mana besar, jadi dia hanya bisa puas dengan senapannya saat ini. Setiap hari masakan buat Luke sangat enak dan dia selalu tidur bersama Luke setiap malam. Tapi waktu tidak berasa karena sudah 2 minggu, yang artinya dia akan kembali ke keluarganya. Luke di sini memberikan hadiah sebuah pisau yang terbuat dari beta titanium yang bentuknya sangat indah dan tajam dengan daya tahan yang super kuat. Luke sangat berterima kasih kepada dia karena telah menjadi guru yang baik untuknya. Dia pun merasa senang dengan pemberian ini dan dia akan selalu membuat banyak mantra sihir untuk dimodifikasi oleh Luke ketika bertemu lagi nantinya. Dia di sini memberikan hadiah kepada Luke juga, yaitu sebuah batu var khusus yang sangat berharga bagi dia. Karena Luke telah berjanji sebelumnya akan melakukan apapun untuk membalas kebajikan dia di sini meminta agar Luke datang ke rumahnya ketika dia sangat ingin bertemu. Luke pun menyetujui perjanjian tersebut. Besoknya dia pamit kepada keluarga tua Hade yang telah menyambutnya dengan sangat baik. Setelah berterima kasih dan berpisah, ayah Luke sangat merasa bangga karena Luke merupakan anak yang sangat jenius dan berbakat. Nah, setelah itu Luke baru diajak pergi oleh ayahnya karena menurutnya ini saat yang tepat bagi Luke untuk mengetahui kebenaran keluarga tua Hade, yaitu untuk kemakmuran kerajaan Alphan, membantu orang-orang dengan teknik medis tua Hade dan menyingkirkan parasit kejahatan berbahaya dari kerajaan Alphan dengan cara pembunuhan. Luke diajak ke dalam penjara terpidana mati untuk latihan membunuh.
Dan Luke juga bertanya kenapa ayahnya masih mengajari untuk tidak membunuh rasa ragu-ragu dalam dirinya. Dan ayahnya menjawab karena mereka adalah manusia, bukan sebuah alat. Jadi Luke harus menyadari tindakan yang tepat, apakah musuh itu layak dibunuh atau tidak, tergantung pemikirannya. Hal ini jauh berbeda dengan kehidupannya dulu karena dulu dia hanya mengikuti kemauan perintah atasannya. Dan tugas pembunuhan Luke saat ini dimulai dengan seorang wanita bernama Margaret yang usianya masih 19 tahun tapi telah melakukan banyak kejahatan. Margaret di sini menangis sambil memohon kepada Luke, tetapi Luke tanpa ragu memotong tangan Margaret dengan pisau yang super tajam hingga Margaret tidak bisa merasakan rasa sakit. Akhirnya dia menunjukkan sifat aslinya setelah tahu dia tidak akan selamat karena akting nangis tadi adalah suruhan dari ayahnya agar putranya Luke menjadi ragu dalam membunuh. Dan akhirnya selanjutnya festival di Tua HD berjalan meriah dan ramai seperti biasanya. Cream Stee buatan Luke juga menjadi makanan populer di sini karena enak dan mudah dibuat. Ibunya Luke di sini ingin membelikan Luke kue, namun Luke berkata kalau dia bukanlah anak kecil lagi, jadi ibunya bisa membeli dan memakan kue itu sendiri. Tidak menyerah begitu saja, ibu Luke di sini menggunakan jurus andalan, yaitu dengan pura-pura nangis. Akhirnya Luke mau tidak mau harus mengikuti kemauan ibunya. Bahkan Luke sangat dihormati oleh semua orang karena kebaikannya. Dia juga sering mendapatkan barang-barang gratis pemberian dari para penduduk. Di tengah keramaian ini, Luke mencari seseorang yang punya energi sihir agar menjadi asistennya supaya dia bisa membunuh pahlawan. Tapi pemilik mana itu jarang ditemui selain bangsawan, yang pasti akan sangat susah untuk direkrut. Selanjutnya terdapat seorang anak gadis yang tubuhnya sangat kurus. Dia dibuang oleh keluarganya yang miskin karena kekurangan makanan. Apalagi sekarang telah memasuki musim dingin, yang berarti sumber makanan sangatlah berharga. Si gadis ini merasa kalau dirinya tidak dibutuhkan lagi oleh semua orang. Dia kelaparan juga, dan sialnya, dia malah bertemu dengan kawanan serigala yang lapar dan siap menerkam dirinya. Oke, beberapa saat sebelumnya, Luke di sini pamitan ke ibunya untuk pergi berburu agar stok makanan bisa lebih banyak lagi saat musim dingin. Setelah sampai di hutan, Luke menyadari kalau ada kawanan serigala yang sedang berburu. Ini bisa jadi kesempatan yang bagus buat nyuri bangsa mereka. Tapi siapa sangka ternyata mangsanya itu adalah manusia. Luke di sini menolong gadis tersebut dari kawanan serigala sebagai bentuk latihan. Luke bertanya kenapa gadis ini bisa berada di sini dan dia menjelaskan kalau dirinya dibuang agar makanan musim dingin keluarganya lebih hemat. Dia juga mendengar dari pengelana kalau wilayah Tua HD di balik gunung ini makmur, jadi dia kesini. Setelah mengurus serigala, Luke memasak bubur untuk diberikan kepada seorang gadis kurus itu. Tetapi dia memberi syarat sebelum makan, dia harus memakannya secara perlahan agar makanan tersebut tidak keluar lagi jika makan buru-buru dalam kondisi kelaparan. Setelah itu Luke berkata kalau dia adalah anak dari penguasa Tua HD yang dituju oleh anak ini. Dan jika gadis ini ingin ke sana, Luke akan membawanya karena dia membutuhkan seseorang seperti gadis ini. Mendengar itu, gadis ini merasa sangat terharu, ternyata dia masih dibutuhkan oleh seseorang. Luke di sini kembali bertanya apakah dirinya adalah orang baik dan dijawab iya oleh gadis tersebut. Luke bertanya kembali apakah gadis ini bisa menjaga janji dan rahasia, dan ia mengiyakan. Lalu Luke memberitahukan kalau dia adalah pembunuh karena itu adalah pekerjaannya. Dan di masa depan dia akan lebih banyak membunuh lagi. Jadi Luke kembali bertanya apakah dia masih kelihatan baik. Gadis ini merasa Luke tetap baik untuknya karena dia membutuhkan orang seperti gadis itu. Jadi dia akan melakukan apapun yang disuruh Luke meskipun harus membunuh. Luke merasa senang dengan jawaban itu dan menerima gadis itu untuk menjadi asistennya yang bernama Tarte. Semua ini termasuk rencana dari Luke karena dia melihat energi sihir dalam gadis ini saat pertama kali melihatnya. Apalagi Tarte berkata kalau dirinya dibimbing oleh dewa dalam mimpi kalau dia akan bertemu dengan orang baik. Bisa dikatakan ini merupakan rencana Dewi untuk mempertemukan Luke dengan seseorang pemilik mana yang telah dia cari beberapa lama ini. Luke di sini membuat sebuah rencana agar Tarte bisa menjadi bawahannya yang tidak bisa berkhianat karena telah diselamatkan. Luke juga memberikan dia makan dan rahasia dirinya sebagai pembunuh.
Dengan itu semua, Luke yakin kalau Tarte pasti akan sangat mempercayai Luke dan menganggap kalau Luke adalah segalanya bagi Tarte yang diambang batas kematian. 洗脳完了プラン通りだ Ternyata bukan kali pertama Dewi mereinkarnasikan seseorang untuk membunuh pahlawan di dunia fantasi. Soalnya 40 tahun lalu dia mengirim seorang prajurit pasukan khusus terbaik di dunia ke Isekai agar bisa membunuh pahlawan. 私は女神ですえへん その任務引き受けよ。 Namun bukannya membunuh, dia malah jadi pemalas hikikomori akut sampai perutnya membuntel. 2 tahun kemudian Luke dibangunkan oleh Tarte yang kini telah tumbuh. Terlalu tumbuh malah di bagian lain. Tarte telah menjadi wanita cantik sekarang dan menjadi pelayan pribadi Luke yang sangat handal. Dia juga telah menjadi asisten pembunuh yang sangat berbakat juga setelah dilatih secara pribadi oleh Luke. Dia juga selalu dicek perkembangannya sama seperti Luke dulu yang harus melepaskan pakaian agar Luke bisa melihat masa pertumbuhan Tarte. Luke juga tidak merasa kesulitan untuk melatih Tarte karena di kehidupan sebelumnya dia juga ingin menjadi instruktur pelatihan membunuh. Keluarga Tuhade juga menerima Tarte tapi dengan 2 syarat, yaitu Luke harus melatihnya dan kalau berkhianat maka Luke harus bertanggung jawab. Tarte sangat bisa diandalkan oleh para maid lainnya, namun kemampuan tempurnya masih mentok karena dia hanya mahir dalam menggunakan tombak yang tidak bisa disembunyikan untuk pembunuhan. Akhirnya Luke di sini memberhentikan Tarte menggunakan pisau. Tarte salah paham kalau Luke akan membuangnya. Namun maksud Luke adalah Tarte tidak harus memakai pisau lagi dan bisa menggunakan tombak yang bisa dilipat. Benar aja kalau Tarte sangatlah mahir dalam menggunakan tombak. Kedekatan antara Tarte dan Luke juga cukup dekat, bahkan mereka sering tidur bersama karena kelelahan setelah berlatih semalaman. Semuanya sesuai rencana kecuali sesuatu yang menggumpal milik Tarte. 全て俺のプラン通り。 35 tahun lalu, ternyata si Dewi Sableng juga telah memanggil reinkarnator dari seorang samurai terhebat di dunia untuk bisa membunuh pahlawan. Tapi lagi-lagi orang itu gagal dan menjadi pecundang. Luke seperti biasa berkeliling untuk bertemu penduduk dan dia sangat dihormati. Lalu dia diberikan banyak makanan gratis karena Luke banyak membantu para penduduk. Luke juga mengingat nama semua orang yang pernah dia bantu. Hal ini memang diperlukan agar citra Luke naik di kalangan masyarakat karena kekuatan saja tidak akan cukup untuk menenangkan hati orang-orang. Hal ini sangat berbeda dengan penguasa di wilayah Tarte yang memiliki banyak kesenjangan sosial antara bangsawan dan rakyat jelata. Tarte di sini merasa senang karena bisa bertemu dengan Luke yang telah membutuhkannya. Luke juga ternyata telah membuat secara massal batu Fahr yang ditiru dari pemberian dia. Karena batu ini bisa digunakan sebagai senjata dan meningkatkan mana karena bisa diisi terus-menerus. Selanjutnya, Luke ditanya oleh ayahnya di tempat latihan mengenai Tarte yang dicurigai sebagai mata-mata karena pertemuannya dengan Luke sangatlah mulus ketika Luke membutuhkan seseorang pemilik mana. Dan secara kebetulan semua terjadi begitu saja. Tapi Luke yakin kalau Tarte bukanlah seorang mata-mata sebab Luke telah mengawasi Tarte selama 2 tahun terakhir secara rinci dan Tarte tidak menunjukkan kebohongan sedikit pun. Setelah itu Luke diberikan 2 tugas agar dia resmi diakui dan bisa mulai misi pembunuhan. Yang pertama, Luke harus menang dalam duel pertarungan dengan ayahnya. Dan pertarungan antar pembunuh di sini begitu sengit. Walaupun Luke sangat kuat, tetapi dia dapat disulitkan oleh ayahnya yang memiliki pengalaman tempur sungguhan di dunia ini. Akhirnya puncak pertarungan telah terlihat karena Luke mulai serius juga. Dan いい加減勝たせてもらわないとな。罠おとりか。こっちが本命。僕の勝ちです。そのようだな。 Luke di sini memenangkan pertarungan ini. Meskipun tanpa sihir sebagai syarat dari pertarungan ini agar Luke bisa belajar banyak tanpa mengandalkan sihir, Luke berhasil mengalahkan ayahnya yang dijuluki sebagai salah satu pembunuh terhebat Tuhade. Dengan ini Luke hanya harus belajar dari pengalaman dan jika Luke berhasil maka ayahnya akan memberikan ujian akhir kepadanya. Oke, selanjutnya Luke menemani ayahnya untuk membunuh para bangsawan yang telah menjadi benalu di kerajaan Alvan ini. Dia belajar banyak dalam membunuh dari ayahnya tentang segala hal agar bisa membunuh. Dan Luke juga menemani ayahnya menyembuhkan para bangsawan lain juga supaya mereka bisa mengetahui rute terbaik dalam bangunan itu.
Agar jika bangsawan itu menjadi jahat, maka mereka telah menemukan jalan terbaik untuk membunuh targetnya. Tidak hanya menjadi dokter, tapi Luke juga bisa mencoba berbagai profesi apapun supaya bisa mendekati targetnya. Dan Luke akan ditugaskan menjadi seorang pedagang agar bisa membangun koneksi lalu diundang ke dalam kediaman bangsawan jika mendapatkan produk yang bagus. Ayahnya telah mengatur identitas palsu yang tidak akan terdeteksi untuk Luke, yaitu Luke akan menjadi anak dari perusahaan dagang balor yang sangat terkenal akan jaringan informasinya. Luke juga akan berganti nama menjadi Ilik Balor sebagai anak selir dari keluarga Balor yang mempunyai hutang budi kepada keluarga Tua Hade dulu. Setelah itu keluarga Tua Hade membuat pesta untuk Luke yang akan menjalankan misi pertamanya, yaitu menjadi anak dari pedagang balor. Dan Luke juga akan menjadi penerus Tua Hade jika dia bisa melakukan misi tersebut. Tapi ada salah satu anak yang tidak puas dan merasa dirinya lebih kuat dari Luke. Karena keributan ini, ayah Luke menyetujui duel dari anak tersebut. Namun, anak tersebut langsung dikalahkan dalam sekejap karena Luke langsung bersiap menikam anak tersebut. Dengan demonstrasi kekuatan ini, semua orang menjadi kagum dan percaya kalau Luke akan menjadi penguasa yang hebat. Luke di sini menghibur anak tadi yang terlihat sangat kesal. Tapi dia kaget karena rumor Luke mengalahkan ayahnya itu benar adanya. Kemudian Luke di sini ingin menjadikan anak itu agar menjadi bawahannya di masa depan sebagai kesatria yang hebat. Luke menghadiahi anak yang bernama Ronah itu sebuah pedang yang sangat bagus untuk digunakan dari bahan titanium. Dia pun berjanji akan menjadi kesatria yang lebih kuat saat bertemu lagi dengan Luke. Selanjutnya, Tarte juga akan ikut bersama Luke melaksanakan misi untuk menjadi anak pedagang balor sebagai Ilik Balor. Luke di sini merubah penampilannya agar tidak mudah dikenali sebagai Tua Hade, dan dia akan menjadi Ilik Balor selama 2 tahun di kota perdagangan terbesar kerajaan Alvan, Murteu. Di kota Murteu, terdapat kumpulan anak yatim piatu yang menjalankan bisnis pemandu bagi turis yang ingin pergi ke tujuannya. Mereka dipimpin oleh anak yang bernama Maha untuk menjalankan bisnis ini, karena tanpa dia, mereka mungkin hanya akan menjadi anak jalanan biasa. Namun, karena hujan penghasilan hari ini cukup sedikit dibanding biasanya, ternyata Maha di sini merupakan anak yang lahir dari seorang pedagang, namun karena sesuatu, keluarganya meninggal. Dia memikirkan peluang bisnis sebagai pemandu wisata turis dengan menggunakan pakaian khusus agar mereka dapat percaya. Semua orang di sini bersemangat untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi dan bisa tinggal di rumah sewaan yang lebih layak. Sialnya, mereka malah diincar oleh penculik dan tertangkap semuanya. Mereka dibawa ke sebuah panti asuhan untuk dijual. Perlakuan para penculik seperti biasanya sangat kejam dan mereka memberi makanan secukupnya untuk 1 minggu ke depan. Semua anak di sini khawatir tentang apa yang akan terjadi kepada mereka ke depannya karena selalu diperlakukan kejam dan dipekerjakan secara paksa. Terlebih parahnya lagi, terdapat bangsawan yang menginginkan salah satu dari mereka, yaitu Eva, untuk dibawa ke penginapannya. Maha disuruh untuk membersihkan dan mendandani Eva agar terlihat menarik. Eva pun hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini. Setelah pulang, Eva terlihat sangat terpukul karena dia sudah digagahi oleh bangsawan tadi. Maha hanya bisa melihat temannya yang tiap hari selalu menjadi mainan bangsawan hingga dia sudah sangat pasrah. Apalagi si Eva di sini disuruh melayani si pemilik pantuhan yang mukanya kayak pan. Teman-temannya yang lain merasa tidak terima karena Eva selalu menderita. Namun siapa sangka mereka bertiga juga ikut digauli setelah dijual kepada pembeli bejat. Semua orang di sini merasa trauma, terutama Noin yang sangat terpukul dan melakukan hal nekat, yaitu melukai wajahnya sendiri agar tidak ada yang memilihnya lagi. Maha di sini hanya bisa menangis karena tidak bisa melakukan sesuatu untuk teman-temannya. 2 tahun kemudian keseharian itu terus berlanjut dan tibalah giliran Maha yang sudah cukup dewasa. Dia juga akan dijual dengan harga tinggi dan ingin dinikmati oleh si pemilik panti. Maha pun merasa sangat panik karena dia tidak ingin mengalami hal mengerikan seperti teman-temannya. Namun saat dia akan melukai wajahnya agar tidak ada yang memilih, Ilik Balor datang yang di pandangan Maha seperti seorang pangeran yang akan menyelamatkannya dari sini. Tujuan dari Ilik Balor memang ingin membeli salah satu dari mereka. Noin yang mukanya sudah begitu banyak luka tentu merasa tidak akan dipilih. Dan benar, hanya Maha yang akan dipilih di sini dengan harga yang sangat fantastis.
Brengseknya, si pemilik berkata kalau mereka tidak bisa menyerahkan Maha hari ini karena butuh persiapan. Namun Maha tahu apa yang diinginkan oleh si pemilik panti adalah menyetubuhinya sebelum diserahkan ke Ilik Balor. Seperti yang kita tahu kalau Ilik Balor itu pintar dan mengatakan kalau setelah transaksi selesai maka Maha adalah keluarganya. Jadi si pemilik panti tidak boleh melakukan hal macam-macam kepada keluarganya. Benar saja, Maha dirias untuk dijual kepada bangsawan lagi. Noin di sini merasa sedih karena dia ingin dipilih juga, tetapi kalau dia tidak merusak wajahnya, mungkin saja kesempatan itu akan datang. Tapi Maha di sini sangat ketakutan dan tidak ingin dinodai oleh orang lain sebelum ke tempat pangerannya, yaitu Ilik Balor. Dia pun kabur namun terkejar oleh si bawahan kepala panti. Untungnya si Ilik Balor datang dan menyelamatkan Maha. Keserakahan kepala panti sangatlah besar dan ingin membunuh Ilik Balor. Namun mereka tidak tahu musuh yang dihadapinya adalah pembunuh terhebat di dunia. Di sisi lain, Tarte di sini menjebak bangsawan yang selalu menjadi pelanggan tetap kepala panti dan akhirnya semua komplotannya telah ditangkap. Selain itu, semua luka teman-temannya Maha juga telah disembuhkan oleh Ilik. Maha pun akhirnya bisa pergi bersama pangerannya. Ilik di sini menyembuhkan penyakit anaknya keluarga Balor dengan kemampuan operasi Tuahade. Namun dia juga ingin hal ini dirahasiakan kepada siapapun termasuk ibu mereka. Ayah Ilik juga telah menyelesaikan dokumen adopsi untuk Maha yang kini telah menjadi adik dari Ilik Balor yaitu Maha Balor. Ayahnya juga berterima kasih atas bantuan dari Ilik karena telah menyembuhkan anaknya. Sebagai balas budi, Ilik hanya meminta untuk tetap menjadi keluarga tempatnya kembali kapan saja. Oke. Selanjutnya, ayah Ilik di sini memberikan sebuah toko dagang yang gagal dan dia ingin agar Ilik mengelola toko tersebut supaya bisa menghasilkan dan sukses. Hal ini dilakukan agar Ilik mampu menilai sesuatu dengan baik sebagai pedagang dan dia percaya kalau Ilik pasti bisa melakukannya. Karena penilaiannya tidak pernah salah sebagai pedagang kelas atas. Setelah itu, Ilik di sini memberitahu tentang rencananya mengenai toko baru kepada Maha dan Tarte. Kalau dia akan membuat produk kosmetik yang berbeda dari biasanya untuk para bangsawan. Hal ini diperlukan untuk mencapai dua tujuan, yaitu untuk mendapatkan uang dan membangun koneksi dengan para bangsawan supaya bisa melakukan pembunuhan jika diperlukan. Setelah membicarakan itu, Maha dan Tarte setiap malam malah ikut tidur bersama Ilik. Hal ini sesuai rencana Ilik karena bisa mendapatkan pion bagus seperti Maha yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya dan Tarte yang telah dibuang oleh keluarganya dan keluarga Balor yang telah percaya kepadanya. Hanya dalam 2 hari saja Ilik telah berhasil menyelesaikan produk barunya untuk dijual, yaitu pelembab yang belum pernah dibuat di dunia ini. Fungsinya yaitu untuk melembabkan kulit ketika para wanita memakai riasan, sehingga kulit tidak akan kering dan merawat kulit juga agar terlihat lebih cantik. Ayahnya di sini merasa sangat senang karena hanya dalam 2 hari Ilik berhasil membuat produk yang sangat bagus. Tapi setelah dicoba ternyata produk ini sangatlah bagus hingga membuat Mira Balor kesenangan melihat kulitnya yang sangat halus setelah mencoba produk tersebut. Dan setelah dipakai make up pun produk ini menjadi pelindung agar tidak merusak kulit. Bisa dikatakan pelembab adalah sebuah produk revolusioner yang keberadaannya tidak akan bisa dipisahkan dengan kosmetik. Meskipun benci kepada Ilik, tapi Mira Balor tetap sangat senang dan akan menyimpan produk tersebut. Dia yakin kalau semua wanita pasti akan menyukai hal ini dan akan sangat laku jika dijual. Ilik yang cerdas di sini bisa melakukan 2 hal menguntungkan sekaligus bagai sekali dayung 2 hingga 3 pulau terlewati. Karena dia mengatakan kalau bahan dari produk ini membutuhkan obat dari kediaman Tuahade. Meskipun jauh tapi dia yakin kalau Tuahade akan menjaga rahasia dari pembuatan pelembab ini. Dan hal ini akan sangat berguna juga supaya produk pelembab ini tidak ditiru oleh perusahaan lain jika jarak bahannya berada di Tuahade yang jauh. Semuanya berjalan lancar dan jika ada seseorang yang ingin mengungkap bahan rahasia di Tuahade pun akan mustahil karena Tuahade merupakan kediaman bangsawan pembunuh yang sangat hebat.
Semuanya sesuai rencana karena Illig juga tidak akan memberitahu bahan penting satunya kepada perusahaan Balor untuk jaga-jaga jika mereka berkhianat. Dan setelah 5 bulan, toko milik Illig yaitu Orna telah berkembang sangat pesat hingga mempunyai banyak pelanggan tetap tiap harinya. Karyawannya juga merupakan kawan-kawan Maha yang telah dibebaskan oleh Illig sebab mereka dapat belajar cepat dan sangat cocok untuk dijadikan daya tarik toko sebagai wanita cantik. Selain itu, para bangsawan luar juga telah mengirim undangan kepada perusahaan Orna karena produk ini. Jadi Illig bisa dengan bebas menyusup ke dalam kediaman bangsawan itu jika perlu melakukan pembunuhan. Yang berarti ini adalah sukses besar. Tapi setiap kita ada di puncak pasti ada seseorang yang ingin menjatuhkan dan itu disadari oleh Illig karena banyak orang yang ingin mengetahui cara pembuatan pelembab dengan resepnya yang hanya diketahui oleh perusahaan Orna. Namun pembunuh itu dapat diatasi dengan mudah oleh Tarte dan Maha. Si pembunuh itu disiksa dengan sadis untuk mengungkapkan informasi tentang kliennya. Selanjutnya si Dewi Sableng kembali berulah karena dia malah mereinkarnasikan seorang rapper yang menjadi pecundang di dunia isekai sebab dia tidak punya alat musik seperti di zaman sekarang. Satu hari tiap bulan, Luke di sini akan pergi untuk bertemu dengan dia dan akan meninggalkan Tarte bersama Maha untuk berlibur. Mereka merasa kesepian tanpa Luke setiap bulannya. Setelah sampai, Luke datang membawa banyak cemilan untuk dia. Saat mencoba, dia sangat menyukai makanan ini yang ternyata ini adalah produk terbaru Luke yang akan dijual di Orna. Karena dia menyukainya, Luke berjanji akan membawanya lagi bulan depan. Setelah itu, dia memberikan salinan sihir untuk Luke modifikasi agar bisa digunakan. Setelah dicoba, sihir gravitasi tersebut berhasil. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Di sisi lain, Maha dan Tarte juga saling menghabiskan waktu berdua. Kesenangan ini tidak berlangsung lama karena Luke harus kembali dan akan bertemu lagi dengan dia bulan depan. Sesampainya di rumah, Luke dapat enak lagi karena bisa tidur bersama dua bawahannya yang kawaii. Tapi, besoknya Luke yang memang masuk usia puber tidak sadar kalau semalam dia itu mimpi basah. Hal itu membuat Luke malu, sehingga dia menjelaskannya secara ilmu. Tapi Tarte dan Maha di sini mengatakan kalau Luke jangan menahan diri dan bisa melakukan hohohihi bersama mereka tanpa ragu. Selanjutnya saat Kelly dan Eva berjalan pulang setelah belanja, mereka malah dirampok oleh dua penjahat. Namun Maha datang karena khawatir temannya belum pulang dan mengalahkan dua penjahat itu dengan mudah. Sebab Maha di sini menjadi lebih kuat berkat bimbingan Luke. Tarte di sini kembali setelah pergi untuk mengasah kemampuan bertarungannya di medan perang. Bahkan dia mendapatkan julukan Saat ini Luke telah menyamar sebagai Illig Balor hampir 2 tahun dan membangun koneksi yang sangat baik dengan para bangsawan. Maha juga melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan uang dengan menggali informasi. Karena itu, saat ini misi yang diberikan ayahnya untuk menjadi pedagang telah selesai. Jadi, Luke akan menyerahkan Orna kepada Maha agar terus berjalan. Sedangkan Luke akan kembali ke kediamannya, yaitu Tua Hade. Kemudian Maha di sini berkata ingin membuka cabang baru di kota sebelah, yang mana toko yang disarankan Maha adalah toko orang tuanya dulu yang telah dikhianati dan dibunuh oleh salah satu bawahan terpercaya orang tuanya. Luke di sini telah menyelidiki masa lalu Maha walaupun Maha tidak menceritakannya. Karena itu, Maha pergi ke Morteus setelah merasa ada yang tidak beres dari bawahan orang tuanya. Luke merasa tidak masalah dan mempercayakan hasil terbaik kepada Maha. Dan Maha sangat berterima kasih kepada Luke karena telah mempercayainya. Teman-teman Maha di sini datang dan memberikan hadiah teh herbal kepada Luke yang saat ini masih menjadi Illig. Teh tersebut adalah salah satu yang terbaik yang bisa mereka dapatkan. Semua orang merasa bersyukur dan senang karena mereka telah diselamatkan dari kemalangan yang amat berat. Meskipun Illig berkata kalau itu hanya kebetulan, tapi bagi mereka, Illig adalah malaikat penyelamatnya. Mendengar itu, Illig akan menyerahkan Orna kepada mereka saat dia pergi. Penyamaran Luke sebagai Illig Balor berakhir hari ini dan Luke akan pamit kepada Maha. Dia juga menyerahkan segala urusan tentang perusahaan Orna dan jaringan informasi yang telah dibuat kepada Maha. Maha di sini akan melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian dia akan memberikan Luke sebuah boneka sebagai ganti dirinya yang tidak ada di sisi Luke seperti Tarte karena dia akan berada di Morteus demi menjalankan tugas yang hanya bisa dilakukan oleh Maha. Maha hanya meminta agar Luke datang menemuinya sesekali seperti saat Luke pergi ke kediaman Dia Vicone. Luke berjanji akan selalu menemui Maha nantinya karena dia adalah adik paling berharga miliknya.
また会いに来て、王子様。 Dalam perjalanan pulang, Luke merasakan adanya mana dan Tarte di sini mengajukan diri untuk membunuh serigala itu sebagai latihan dari teknik terbarunya. Dan Tarte pun dapat mengalahkan serigala itu dengan mudah. Luke memuji Tarte yang semakin hebat. Selanjutnya, Tarte ditanya apakah dia kesepian ketika meninggalkan Murteau, dan Tarte mengiyakan karena Maha adalah teman pertamanya yang seumuran dengannya. Luke di sini akan menyerahkan pengiriman bahan pelembab kepada Tarte agar bisa sering menemui Maha. Setelah memasuki wilayah Tua Hade, Luke menemui rakyatnya yang sangat senang karena Luke telah kembali dan memberikan banyak keuntungan bagi wilayah ini meskipun dia di luar dengan cara menjual bahan pelembab. Dan ketika di rumah, ibunya langsung mencium bau Luke untuk mengisi energinya. Ibunya Luke di sini ingin mendengar semua yang terjadi tentang Luke dari Tarte selama di Murteau. Sedangkan Luke dipanggil ke ruangan ayahnya untuk melapor. Ayah Luke di sini memuji Luke karena telah sukses besar di Murteau sebagai Ilik Balor dengan produk kosmetiknya. Tidak hanya itu, Luke juga membangun jaringan informasi yang baik pula untuk pembunuhan. Namun ayahnya di sini memberikan alasan lain kenapa Luke ditugaskan sebagai pedagang, yaitu agar Luke bisa memilih jalan lain selain Tua Hade. Tapi Luke di sini tidak pernah terpikirkan meninggalkan Tua Hade karena semua yang dia lakukan itu demi pembunuhan. Walaupun Tuan Balor menginginkan agar Luke bisa menjadi pedagang seutuhnya, tapi Luke tetap menolak hal tersebut. Ayahnya berkata kalau Luke itu memang sudah dewasa, tapi dia kembali meyakinkan agar bisa memilih jalan lain sebelum terlambat karena Luke belum ternodai dengan pembunuhan, yang sebenarnya selain menjadi algojo terpidana mati. Dan alasan lainnya itu karena menjadi pembunuh itu beresiko tinggi, meskipun bekerja untuk kerajaan Alvan dan membunuh penyakit agar kerajaan aman, tapi jika sampai identitas mereka ketahuan, maka keluarga Tua Hade akan dimusnahkan. Luke di sini telah memilih menjadi keluarga Tua Hade apapun resikonya, karena semua orang-orang yang ditemuinya saat ini sangatlah berharga bagi Luke. Dia juga tidak ingin kebahagiaan ini hancur dan ingin merindungi kerajaan agar selalu damai. Dan meskipun kerajaan ingin menangkap Luke, dia tidak akan ditangkap dengan mudah, lalu dia akan pergi menjadi Ilik Balor karena tidak akan terlambat. Terlebih lagi, alasan lain Luke tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di mana dia dibunuh dengan cara dikhianati. Selain itu, alasan utama Luke ingin tetap menjadi bangsawan Tua Hade, yaitu karena dia mencintai Dia Vicone dan ingin melamarnya. Jika bukan bangsawan, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Ayah Luke tertawa karena Luke mirip dengannya dan ayahnya akan menerima keputusan Luke saat ini. Ayahnya juga memberikan tugas pertama bagi Luke sebagai pembunuh untuk membunuh bangsawan yang telah menjadi parasit negara sebab bangsawan tersebut menjual narkoba dan informasi negara. Luke pun bertekad akan melakukan misi ini dengan sempurna. 完璧にやってみせます。俺はルーグ・トゥアハーデだ。 Besoknya Luke didatangi ibunya yang penasaran dengan mimpi basah Luke. Namun hari ini dia tidak mengeluarkan itu dan membuat ibunya kecewa. Bisa dibilang ibu Luke saat ini unik banget sampai pengen tahu kedewasaan anaknya. Bahkan dia ingin segera menjodohkan Luke agar bisa mendapatkan seorang cucu. Tapi hal itu ditolak oleh Luke dan Tarte karena masih terlalu awal dan Luke tidak butuh perjodohan semacam ini. Kemudian ibunya di sini ngide kalau Tarte mungkin bisa membuat anak bersama Luke dan secara tidak sadar Tarte mengiyakan, tapi setelahnya dia menjadi malu karena kejujurannya. Selanjutnya, sebelum membunuh, Luke berniat melihat terlebih dahulu targetnya yang pantas dibunuh atau tidak. Target Luke saat ini adalah Count Azba Venkaur yang telah menjual narkoba bernama Vizein dan menjual informasi militer kerajaan. Luke juga memberikan pesan kepada Maha untuk melakukan misi agar Luke bisa masuk ke dalam kediaman Count Azba dengan mudah. Selain itu, Luke juga bersiap melakukan misi dengan menjadi Ilik Balor agar bisa menyusup dengan mudah. Akhirnya, setelah sampai di kota tujuan, Luke bertemu dengan seorang gadis penjual selai yang ternyata itu adalah narkoboy Vizein yang dimaksud. Menyadari itu, Luke di sini melemparkan Vizein dan dikepung oleh para preman setempat pengedar narkoboy. Setelah dikalahkan, si gadis menangis karena dia menjadi penjual seperti ini untuk ibunya yang telah menjadi korban kecanduan Vizein. Luke di sini menghentikan ketergantungan ibu gadis tersebut dari obat Vizein. Namun, jika mentalnya masih kecanduan, itu akan beda cerita. Seperti biasa, Dewi Sableng mereinkarnasikan seseorang yang merupakan paparazi terhebat di dunia. Tapi setelah direinkarnasikan, dia tetap menjadi pecundang karena perbedaan teknologi. Luke dan Tarte kembali ke kediaman Tua Hade yang di sana ternyata telah ada kiriman dari Orna yang berarti itu merupakan pesan balasan dari Maha juga telah tiba. Dalam surat itu menyatakan kalau dalang dari semua ini adalah Count Venkaur yang akan sangat berbahaya karena narkoboy itu menimbulkan efek kecanduan.
Maha di sini kembali bertemu dengan Luke setelah 10 hari dan dia menanyakan hubungan tingkat lanjut antara Luke dan Tarte, tetapi Luke di sini tidak menganggap Tarte seperti itu. Terlebih lagi Luke saat ini di tua HD biasanya pergi ke rumah bordil agar kejadian mimpi basah itu tidak terulang lagi. Hal itu membuat Tarte sakit hati karena Luke harusnya memakai Tarte saja sebagai objek karena dia mencintai Luke juga. Kemudian Luke berkata kalau hubungan mereka adalah keluarga, tapi Maha menjelaskan meskipun Luke mencintai Nona dia, tapi bagi Tarte meskipun hanya menjadi selir pun tidak masalah selama Luke mencintainya. Maha di sini terang-terangan berbicara karena Luke memang tidak peka akan situasi percintaan. Namun Maha di sini akan menahan diri sementara untuk menyatakan cinta dan berniat akan menyatakannya saat dia sukses di Orna hingga Luke merasa tidak bisa meninggalkan Maha. Hal ini diajarkan oleh Luke yang mengatakan kalau negosiasi tidak akan berjalan lancar jika tidak setara. Setelah sampai, Ilik dan Maha disambut dengan baik oleh istri Khon Ven Kaur karena mereka datang dengan alibi memperkenalkan produk baru Orna. Sedangkan tujuan asli Ilik di sini untuk memastikan kalau target itu pantas dibunuh atau tidak. Kontos di sini sangat menyukai produk barunya Orna. Dia sangat senang karena bisnis suaminya berjalan lancar hingga bisa membeli peralatan mahal, yang sebelumnya mereka hanyalah dicap sebagai bangsawan miskin. Tidak lama dari itu target pembunuhan datang, yaitu Khon Azba Ven Kaur yang terlihat sangat ramah dan penyayang terhadap istrinya. Khon juga mempersilahkan Ilik dan Maha untuk bersantai di mansion, karena nanti malam akan ada penjamuan sederhana. Malamnya, produk Ilik sangat disukai oleh para wanita bangsawan. Lalu Khon di sini berbincang-bincang dengan Ilik. Beberapa hari berlalu dan Luke telah mengumpulkan banyak informasi untuk melakukan pembunuhan di mana Khon suka menikmati anggur sambil menatap bulan. Dan Luke memutuskan kalau Khon Ven Kaur itu sangat pantas dibunuh sebab dia tidak merasa menyesal dengan apa yang telah dia lakukan yang merugikan banyak orang dan mengambil keuntungan sendiri. Luke bersiap untuk menembak dengan serangan peluru khusus. Meskipun Khon menggunakan pelindung sihir, tetapi dia tidak akan bisa menahan peluru ini dan... Walaupun misi berhasil, tetapi Luke di sini merasa sedikit sakit di dalam hatinya setelah melihat istri Khon terguncang akan pembunuhan ini. Ini semua terjadi karena dulu dia hanyalah sebuah alat dan sekarang dia membunuh bukan sebagai alat. Tarte menenangkan Luke karena terlihat sedih. Luke di sini takkan melupakan pembunuhan ini dan dia juga tidak merasa menyesal telah membunuh karena ini adalah pekerjaan Luke tua HD. Selanjutnya, Luke dan Tarte di sini melaksanakan latihan di Pulau Tak Berpenghuni selama beberapa hari. Keberadaan pulau ini diketahui oleh Maha dari pelanggannya yang selamat akibat kapal karam di pulau tersebut. Namun, Maha mendapatkan informasi baik dan buruk. Berita baiknya, Maha menemukan informasi tentang harta suci yang keberadaannya sangat berbahaya karena sudah ada sejak zaman kuno dan tidak bisa dihancurkan. Pemilik dari pedang itu adalah setan Magnus yang dicurigai sebagai pahlawan jika dilihat dari kemampuannya. Maha di sini sedang memikirkan cara untuk membeli senjata suci Geibolg dari pria tersebut dan Maha akan mendapatkan pedang itu walaupun negosiasinya akan sulit. Berita buruknya yaitu terjadi peperangan saudara di kerajaan tetangga di mana keluarga Vicone ikut tergabung dalam perang tersebut, yang berarti Nona dia sedang dalam bahaya karena terlibat perang. Dan masalahnya yang menjadi musuh mereka saat ini adalah setan Magnus yang dicurigai sebagai pahlawan dan ikut dalam peperangan. Setelah itu Luke mengunjungi dia karena dia khawatir tentang peperangan yang akan terjadi di sini. Tetapi dia di sini mengatakan kalau peperangan itu hanya terjadi di dekat ibu kota dan Luke tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun Luke tidak sebodoh itu karena dirinya telah mendapatkan banyak informasi dan kemungkinan musuh dari keluarga Vicone adalah orang yang punya senjata suci yaitu setan Magnus yang dicurigai sebagai pahlawan. Oleh karena itu, Luke yang mempunyai jaringan informasi sebagai Ilik Balor mengajak dia untuk kabur karena manusia tidak akan menang melawan musuh jika musuhnya adalah pahlawan. Tetapi dia di sini tidak menerima hal itu karena dia merupakan anak penguasa wilayah Vicone dan tidak ingin meninggalkan rakyat serta kampung halamannya. Dia mencoba mengalihkan itu dan ingin mengajak Luke pergi jalan-jalan ke kota. Dia juga menggunakan sihir pengubah warna rambut agar tidak mudah dikenali di dalam kota. Tetapi Luke menyadari kalau kota ini dipenuhi dengan prajurit terampil karena kemampuan penilaiannya. Lalu mereka pun bersenang-senang di kencan pertama mereka, menghabiskan waktu dengan melakukan banyak hal. Setelah itu mereka makan siang dengan menu lasagna di tempat spesial. Namun dia merasa kalau masakan Luke terasa lebih enak dan ingin merasakan masakan Luke nantinya.
Luke pun berjanji akan memasak untuk dia nantinya di kediaman Tua Hade. Setelah makan, mereka malah menemui anaknya Sar dan Luke di sini mengajak si bocil dengan cara sangat family friendly. Akhirnya dia menggunakan sihirnya untuk mencari keberadaan mamahnya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya anak tersebut kembali bertemu dengan ibunya berkat bantuan Luke dan dia. Saat hari mulai malam, Luke diajak mandi bareng dengan dia di pemandian air panas. Namun Luke merasa kaget karena kebudayaan mandi campuran dengan wanita ternyata sangat normal di dunia ini. Mereka pun bersenang-senang dan mengobrol layaknya kekasih. Dia juga memberitahu kalau dirinya sangat mencintai tempat ini dengan para penduduknya. Dan mereka melakukan dolar kuning. Oke, 20 tahun lalu Dewi Sableng mereinkarnasikan seorang guru terbaik di dunia untuk mengajari pahlawan. Tetapi endingnya masih belum diketahui bagaimana jadinya guru ini. Akhirnya, waktu seharian bersama dia telah selesai dan Luke akan pulang. Tetapi dirinya berjanji akan memasak lasagna dan datang kembali. Tepat setelah Luke pergi, ternyata semua penduduk yang dirasa sebagai prajurit veteran oleh Luke ternyata benar adanya. Karena mereka semua adalah prajurit Vicone yang telah bersiap untuk perang. Dia bahkan mengucapkan selamat tinggal kepada Luke. Sesampainya di rumah, Luke mendapatkan pekerjaan dari ayahnya yang telah menerima klien dari kerajaan lain, yaitu untuk membunuh dia Vicone. Tapi Luke bertanya kalau keluarga Tua Hade itu ada untuk kemakmuran kerajaan Alvan. Tapi jika mereka menerima pekerjaan dari negeri tetangga, mungkin akan jadi masalah internasional jika ketahuan. Namun ayahnya mengatakan dia akan menerima pekerjaan ini karena alasan pribadi. Luke boleh memilih untuk menolak atau menerima pekerjaan ini. Sebab dalam perang saudara kerajaan Swegel, meskipun perang telah selesai dengan kekalahan keluarga Vicone, pihak musuh tertarik kepada dia Vicone karena memiliki wajah yang cantik dengan kekuatan yang kuat juga. Jadi mereka tidak akan khawatir akan keturunan yang lemah jika mereka bisa mendapatkan dia Vicone. Mendengar itu, Luke akhirnya mengetahui alasan kenapa dia bersikap seperti kemarin karena dia tahu tidak akan bisa kembali lagi ke Tua Hade. Sebab dia akan menyetujui permintaan itu agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Permintaan ini berasal dari ayahnya dia itu sendiri agar peperangan dapat berakhir karena para pengikut setia dia Vicone menentang untuk menyerahkan dia dan membunuh utusan lawan. Para warga pun secara sukarela membentuk barikade untuk melindungi keluarga Vicone. Tapi pembunuhan ini hanya sebagai penyamaran saja karena jika keluarga Vicone menang, kejadian serupa juga akan selalu ada sebab dia masih menjadi incaran bangsawan serakah. Dengan pemberontakan ini, maka dipastikan dia tewas juga tinggi, jadi keluarga Tua Hade akan memanfaatkan itu untuk menyelamatkan dia. Alasan kenapa ayah Luke menerima hal ini juga karena dirinya mempunyai hutang kepada Count Vicone di masa lalu. Pria pembawa pesan ini telah meninggalkan Vicone 3 hari yang lalu, yang berarti perang telah dimulai. Jika Luke tidak menerima pekerjaan ini, maka ayahnya sendiri yang akan maju. Namun dia sadar kalau kerajaan Swegel itu jauh, jadi setelah dia sampai di sana pun mananya akan habis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Luke karena mempunyai mana yang besar. Mendengar itu, harusnya Luke tidak menerima pekerjaan ini karena beresiko dan membahayakan kerajaan Alvan. Namun setelah hidup sebagai alat di masa lalu, akhirnya Luke sadar kalau dia tidak ingin mengulang kejadian yang sama dan menerima pekerjaan ini. Hal penting lainnya juga karena Luke mencintai dia Vicone dan telah berjanji kalau dia dalam masalah maka Luke akan menyelamatkannya. Hal yang sama telah dilakukan oleh ayahnya yang dulu ketika menyimpang dari prinsip Tua Hade sekali, yaitu untuk mendapatkan ibu Luke, Esri. Ayahnya tidak menyangka kalau anaknya akan mengalami hal yang sama dengan apa yang dirinya lakukan di masa lalu. Tarte di sini akan membantu Luke untuk maju supaya bisa menyimpan mananya dalam pertempuran nanti. Tarte akan menggunakan sihir angin dan perisai agar tekanan udara saat bergerak cepat itu tidak menghambat mereka. Tapi dengan hal ini, Tarte akan sangat terbebani dan menghabiskan banyak mana. Tarte di sini sangat mengetahui kalau alasan Luke menyelamatkan dirinya dulu itu hanya untuk bisa menggunakannya, karena dia hanya punya kekuatan sihir yang akan sangat membantu. Tetapi Luke berkata kalau dia membutuhkan Tarte yang telah dibuang oleh keluarganya, jadi Luke memberi alasan Tarte untuk hidup. Tarte juga tahu kalau Luke membenci gagasan untuk menjadi alat, namun demi orang yang telah menyelamatkannya, Tarte rela menjadi alat terhebat untuk Luke agar bisa mencapai tujuannya. Jadi, Tarte akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Luke yang sangat dicintainya, meskipun Luke mencintai Nona dia. Benar-benar definisi hujan badai akan kulewati demi seseorang yang sangat dicintai. Akhirnya, Tarte mencapai batas hingga tidak bisa berdiri sementara. Luke sangat berterima kasih dan ini kali pertamanya bisa sejauh ini berkat bantuan Tarte.
Dan Tarte mencoba tegar untuk meminta Luke membawa nona dia dan kembali ke Tua Hade dengan selamat. Luke juga tidak menyembunyikan kalau dirinya mencintai dia di hadapan Tarte. Setelah Luke pergi, Tarte menangis sejadi-jadinya karena melihat orang yang sangat dicintainya pergi untuk menyelamatkan wanita lain yang dicintai oleh tuannya. Pahlawan yang dipanggil dari berbagai posisi terkuat telah diisekaikan, tapi kebanyakan dari mereka gagal dan hanya Luke saja yang terlihat berhasil. Sesampainya di wilayah Vicone, Luke mengamati musuh yang jumlahnya 1.500 orang dengan pemilik mana yang cukup banyak. Tapi mereka terlihat waspada akan sesuatu meskipun pasukan Vicone berjumlah 200 orang saja. Luke akhirnya menyadari kalau mereka itu waspada terhadap dia yang menyerang menggunakan senapan miliknya. Dan Luke di sini akan membunuh orang yang membahayakan dia tanpa ampun. Kemudian Luke mengincar pengguna sihir dan komandan musuh agar formasi musuh buyar. Setelah mereka berkumpul untuk saling melindungi, Luke menggunakan batu sihir Far yang diisi mana berlebih supaya bisa meledak. Hasilnya pasukan musuh porak-poranda dan mereka diserang balik oleh pasukan Vicone. Sedangkan Luke bisa menyusup ke dalam mansion dengan penjagaan paling sedikit. Hal ini dilakukan agar kematian palsu dia dapat dilakukan dengan sempurna tanpa diketahui oleh para warga ataupun prajurit. Akhirnya, dari banyak kegagalan reinkarnasi, saat ini tiba giliran pembunuh terhebat di dunia yang direinkarnasikan untuk menjadi Luke Tua Hade. Oke, rencana untuk membawa kabur dia dengan alibi bunuh diri telah sempurna karena Luke juga telah membawa seorang prajurit wanita yang gugur untuk dijadikan pengganti tubuh dia. Sedangkan ayahnya di sini akan membuat keributan dan melarikan diri setelah sekutu kabur. Mereka akan mengatur rencana agar tanah ini akan dikembalikan ke pemilik seharusnya. Namun saat dia akan berteriak agar menarik perhatian untuk bunuh diri, Luke merasakan bahaya yang sama seperti di dunianya dulu. Benar saja, terdapat musuh yang kuat yang menggunakan senjata suci Gebolt mengarah ke arah Luke dan yang lainnya. Untungnya mereka berhasil selamat dan Luke menyadari kalau musuh adalah Setanta Magnus yang dicurigai sebagai pahlawan karena dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Luke tanpa basa-basi di sini menggunakan meriam untuk menyerang Setanta dan namun Setanta di sini selamat dan malah berbahagia karena baru pertama kalinya dia merasakan sakit. Dia juga mempunyai kemampuan berserk yang bisa menyembuhkan tubuhnya dan membuat dia semakin kuat lagi. Alasan kenapa Count Vicone menyerah juga karena keberadaan orang itu yang sangat kuat. Tapi si Setanta Magnus di sini awalnya datang untuk mengurus dia yang menggunakan sihir senapan. Setelah datang, dia malah bertemu dengan musuh yang lebih kuat lagi seperti Luke. Setanta yang merasa bosan karena terlalu kuat jadi bersemangat setelah melihat ada orang yang dapat melukainya. Dia pun meminta duel dengan Luke dan kalau dia kalah maka semua pasukannya akan ditarik mundur dan tidak boleh menyerang Vicone lagi. Tapi Luke di sini berkata kalau dirinya pasti akan kalah jika melakukan duel. Karena itu Luke tidak akan bertarung sebagai kesatria tapi dia akan bertarung sebagai pembunuh. Luke juga berjanji dirinya pasti akan menang. Setelah Luke melempar sesuatu, mereka menuju ke tempat di mana Setanta Mag dan dia ditemani oleh ayahnya dia sebagai saksi. Setelah mendekat, Luke tahu kalau kekuatan Setanta Magnus sangat besar. Tapi Luke tetap menerima tantangan tersebut hingga membuat Setanta senang. Sebab dia akan bertarung dengan orang yang berhasil melukainya. Luke juga menghitung mundur sesuatu. Untuk mencapainya, di sini Luke mengulur waktu dengan cara memperkenalkan dirinya sebagai Ferry Marconi dan membuat perjanjian dengan Setanta agar jika Setanta kalah maka dia harus menarik pasukan dan tidak menyerang kediaman Vicone lagi. Sedangkan kalau Luke kalah, Setanta meminta putri dia dan akan membunuh semua pasukan musuh. Semua pasukan kecuali Luke dan Setanta diharuskan untuk mundur sebelum duel dimulai, sebab mereka yang akan menjadi saksi nantinya. Di sisi lain, ayah Luke di sini baru menerima informasi dari Maha yang mengatakan kalau terdapat pahlawan, tetapi Setanta Magnus bukanlah pahlawan sebenarnya. Luke di sini memprovokasi Setanta juga sambil mengulur waktu yang telah dia tentukan sebentar lagi. Dan saat pertarungan akan dimulai, di sini Luke menceritakan bagaimana sihirnya bekerja, yaitu dengan menggunakan pengetahuannya di masa lalu yang terinspirasi dari senjata nuklir dari ruang angkasa. Sebelumnya, benda yang dilemparkan oleh Luke adalah senjata nuklir yang telah diterbangkan ke orbit. Hal ini bisa dilakukan oleh Luke karena dia mempunyai skill penenun mantra dan menciptakan sihir gravitasi. Luke mempraktekkan semua itu di Pulau Tak Berpenghuni bersama Tarte. Tapi semuanya butuh penghitungan yang sangat akurat supaya bisa mengenai target. Ternyata alasan Luke di sini menghitung mundur dari tadi yaitu untuk momen ini, di mana duel telah berakhir ketika Luke memulainya.
Meskipun Luke menahan ledakan tersebut dengan sihirnya, tetapi dia tetap terluka karena gelombang kejut dari serangan tersebut. Meski begitu, dia merasa senang karena senjata pembunuh pahlawan yang dinamai Gungnir berhasil membunuh Setanta dengan daya hancur yang sangat tinggi. Tidak lama setelah Luke siuman dari pingsannya, dia datang dan senang karena Luke selamat dan menyelamatkan banyak orang di wilayahnya. Luke telah menepati janjinya untuk datang kepada dia saat dia membutuhkannya. Akhirnya Luke pun melakukan dolar kuning lagi. Saat Tarte baru tiba, Luke juga tiba di kediaman tua Hade bersama dengan dia yang kini telah diadopsi menjadi adik perempuan Luke. Ayahnya sangat berterima kasih kepada Luke karena telah menyelamatkan putri temannya. Ayah Luke juga memberitahu kalau pahlawan telah muncul di kerajaan Alvan, yang berarti Raja Iblis akan muncul juga. Luke kaget karena Setanta Magnus bukanlah pahlawan yang berarti tugas dia untuk membunuh pahlawan masih ada. Hari demi hari telah berlalu dengan cukup damai seperti biasanya. Hingga akhirnya pahlawan itu muncul di kerajaan dan film pun berakhir, guys. Sungguh perjalanan yang sangat panjang banget bagi Luke yang dulunya hanyalah seorang alat pembunuh. Tetapi di dunia ini, Luke menjalani hidup demi dirinya sendiri agar tidak diperbudak menjadi alat sekali pakai oleh seseorang. Pelajaran yang bisa diambil adalah jangan pernah mau untuk menjadi alat seseorang seumur hidup, karena suatu saat kamu akan dibuang juga pada akhirnya. Hiduplah dengan keinginanmu sendiri agar bisa menjalani kehidupan yang lebih berarti. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe buat dukung admin biar lebih bersemangat bikin konten. Sampai jumpa di video selanjutnya, admin undur diri dan adios.